Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. TNI dan Polri berhasil evakuasi 3 jenazah korban penembakan KKB di Pegunungan Bintang. Razia minuman keras oplosan di 3 kampung di Merauke, polisi temukan puluhan liter miras. KPU sosialisasikan pemilu serentak di perbatasan Papua New Guinea. Standing applause untuk kita yang terbaik. Anak-anak SLB Manokwari dan anak Pulau Mansinam diajak Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menonton film tegar di bioskop yang mengisahkan perjuangan anak-anak disabilitas meraih cita-cita. Anak-anak itu senang karena kesempatan ini langka. Mereka lebih bahagia lagi sebab usai nonton mereka diajak berbelanja sepatu dan baju baru dari Gubernur sebagai kado Natal. Mantap. Terima kasih, mantap. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw berpesan kepada anak-anak di Papua Barat, khususnya bagi mereka yang berkebutuhan khusus, agar tidak patah semangat, namun tetap berjuang dan optimis dalam menjalani kehidupan. Acara seperti itu kalau ada waktu ya, biasanya saya panggil mereka. Seperti kemarin di pantai pendaratan kapal apa namanya? Itu dari teman-teman dari Ikatan Keluarga di Kasuara, Ikatan Sunda dan Jawa. Mereka bikin acara, ketika saya mau sambutan, yang saya lihat begitu. Coba saya minta anak-anak usia sekian naik ke sini, ramai. Pertanyaan cuma simpel saja, saya mau ucapkan Pancasila. Dan itu kemarin di Pak juga demikian, di Sorong juga. Saya lakukan hal dengan inisiatif incidental, hanya untuk memberikan sebuah shock mereka bahwa mereka punya orang tua, kita ini orang tua mereka ya. Lalu juga memberikan sebuah penghargaan tidak tanggung gitu. Ya, seperti orang dikasih buku dan sebagainya, jadi kita hormati. Tapi kalau saya, kalau yang bermanfaat bagi mereka. Kepada anak-anak, Gubernur menceritakan kondisi anak-anak di Manokwari Selatan yang sangat memprihatinkan. Ia meneteskan air mata karena sebagian besar mereka putus sekolah karena tidak memiliki biaya. Rencananya Pemprov Papua Barat akan menggelar nonton bareng bagi seluruh anak sekolah di Manokwari agar mereka bisa mengambil manfaat dan belajar dari perjuangan anak-anak SLB di film Tegar. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemprov Papua Barat menggelar kejuaraan e-sport tingkat provinsi dengan memperebutkan Piala Gubernur Papua Barat yang dilangsungkan di Manokwari. Kejuaraan ini diikuti 4.000 lebih peserta dan akan berlangsung selama sebulan. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang membuka acara ini mengatakan, kejuaraan e-sport ini dilangsungkan untuk mempersiapkan atlet cabang olahraga ini untuk PON ke-21 di Sumatera Utara dan Aceh. Paulus berharap ajang ini bisa mengembangkan potensi anak muda dalam menyalurkan kemampuannya. 4.205 orang anak milenial yang mendaftarkan diri dan kemudian beraktivitas. Artinya mereka punya ruang ada di situ. Mereka tidak kemana-mana. Mereka mencoba mewujud nyatakan kepandaian, kepintaran, kelihayan dan kemampuan mereka. Nah, ini bagus. Saya bagus. Jadi artinya kita bisa paling tidak minimal ya, di antara sekian jumlah pemuda, ada anak milenial, sudah ada anak-anak kurang lebih 4.000 ini sudah punya frame yang positif, pikiran yang baik, dan mereka mau tunjukkan kelebihan mereka itu. Nah itu bagus. Saya tadi dalam amanah juga mengingatkan mereka untuk paling tidak tunjukkan kemampuan mereka di lomba ini.
Piala Gubernur kali ini. Tapi saya berharap ke depan untuk PON dan event besar saya bisa hadir juga bantuan saya menyerahkan medali emas bagi mereka karena mereka berhasil mengambil prestasi yang baik. Gubernur ingin anak-anak muda Papua tampil mengharumkan nama daerah di cabang olahraga baru yang berkembang pesat di era teknologi digital. Kejuaraan perdana Piala e-sport ini diikuti anak-anak muda di seluruh Papua Barat sejak 5 November 2022. Saat grand final terpilih 44 tim terbaik yang akan terbagi dalam 4 cabang olahraga, yakni 16 tim PUBG Mobile, 8 tim Mobile Legends, 12 tim Free Fire, dan 8 tim Pro Evolution Soccer yang akan bertanding selama 5 hari. Sementara itu di Merauke, Rabu kemarin digelar turnamen bola basket Bupati Cup yang dibuka langsung oleh Ketua PBSI Merauke. Turnamen akan berlangsung selama sepekan. Setelah sekian lama vakum, turnamen Bupati Cup diharapkan mampu kembali mengukir prestasi. 21 untuk putra, 5 tim untuk putri. Oh gitu. Terus 2 tim dari Asmat dan Bovendigo. Nah ini selama berapa lamanya langsung? Kurang lebih kita dari tanggal 6 nih terkira sampai tanggal 15. Sistem apa yang digunakan Pak? Tim setengah kompetisi. Nah apa harapan dari penyelenggaraan Bupati Cup ini? Harapannya apa, seperti apa nantinya? Ya harapannya agar kita Merauke bangkit kembali dengan basket. Karena basket kita sudah agak vakum dari lama, jadi kita berusaha untuk kasih bangkit lagi basket di Merauke lagi. Turnamen ini juga sengaja digelar untuk mencari bibit atlet muda yang akan diikutkan dalam PON 21 di Sumatera Utara. Edi Musahidin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Manokwari dan Merauke. Kabupaten Mimika berhasil meraih 3 penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara. 3 penghargaan ini diserahkan Rabu kemarin oleh pelaksana tugas Badan Kepegawaian Negara Bima Haryawi Bisana dan diterima pelaksana Bupati Mimika Johannes Retop. Ketiga penghargaan yang diraih Pemda Mimika yakni Special Mention Pilot, Project SIASN, lalu implementasi penerapan manajemen, dan ketiga peringkat 1 penilaian kompetensi. Kami berharap semuanya bisa ikut karena yang akan diuntungkan adalah PNS sehingga mereka tidak harus bawa berkas kalau mereka mau. Saya ingin mereka tidak perlu berpikir mengenai administrasi kepegawaian tiba-tiba naik pangkat, tiba-tiba kalau pensiun dapat SK-nya pensiun, nggak perlu harus diurus gitu. Nah itu hanya bisa dilakukan kalau kita menerapkan digitalisasi dalam sistem. Jadi tiga hal itu yang tadi kami sampaikan kepada Pak Bupati. Tiga. Ya, sebetulnya kan awardnya banyak, ada 5 kategori. Jadi perencanaan kebutuhan dan mutasi, ada penilaian kompetensi, manajemen kinerja, digitalisasi, dan juga untuk SPK untuk akuntabilitas. Jadi itu banyak sekali. Belum lagi yang special mention. Special mentionnya banyak. Jadi ruang untuk memperbaiki diri ke depan itu masih terbuka luas. Pelaksana Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan penghargaan ini merupakan suatu kebanggaan, namun sekaligus juga menjadi tanggung jawab besar. Ia meminta kepada seluruh pegawai bekerja lebih baik lagi dan semangat menjalankan tugas sebagai abdi negara. Diberikan oleh BKN award ini bagi kita kabupaten ini bukan merupakan sebagai sesuatu yang harus kita langsung, tetapi harus menjadi momentum bagi kita untuk memperbaiki lebih baik lagi kinerja kita. Tadi Bapak Kepala BKN bilang bahwa sebenarnya masih banyak award yang ada. Mari kita mulai. Sekarang baru dapat 3. Kita mulai perbaiki lagi. Ada yang dapat nomor 2, kita buat jadi nomor 1. Kemudian yang belum kita dapat ini, kita berjuang untuk memperbaiki segala macam. Saya tadi seperti sambutan saya juga sama seperti Pak Kepala BKN bilang, ke depan kita berharap pegawai-pegawai itu duduk manis saja, tiba-tiba dia sudah terima, dia punya SK, saya sudah naik pangkat, saya sudah pensiun, saya tidak perlu harus urus segala macam lagi. Ini yang sementara kita lagi perbaiki di dalam sistem digitalisasi kepegawaian kita di Indonesia. Dan saya punya target tahun depan harus semua sudah siap. Begitu, ya. Jadi harus juara 1 dong. Nah, kayak gitu. Kalau tadinya kita tidak dapat, kita harus dapat. Begitu. Itu kurang lebih seperti itu. Mas, yang harus kita rebutkan, tetapi belum banyak juga kita bisa buat. Tadi beliau bilang bahwa kita satu-satu lah, ya.
Bupati Mimika berharap dengan penghargaan ini para pegawai dapat merubah pola pikir dan selalu terdepan melayani masyarakat dan tidak terlibat politik praktis. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.